Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua teman-teman dimanapun berada, senantiasa sehat dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Dan kita ketemu lagi bersama Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Ini kita ini lagi cari cara ini teman-teman, gimana caranya bikin bahan bonsai itu efektif ya, caranya gampang, simple, tapi hasilnya sesuai harapan. Nah, jadi kita lagi nyoba memprogram prokar ya, anggap saja seperti itu, prokar, tapi nggak di media teman-teman, jadi nggak di bawah, langsung di posisi cangkok angin. Jadi kebenaran bahannya adalah yang kita pilih itu iprik, karena iprik itu kan dia punya akar yang bagus ya kalau kita cangkok angin. Nah, ini jadi bahan percobaan buat kita. Mudah-mudahan kalau ini jadi ya nantinya mungkin kita akan mencoba banyak jenis ya, banyak jenis bahan. Dan kayaknya sih menurut kita sendiri bisa nih teman-teman nih. Kita sedang berusaha bagaimana caranya memprogram bonsai itu di atas gitu loh, di pohonnya itu sendiri. Nah, jadi mulai dari prokarnya sampai nanti tangan-tangannya, sampai boleh juga sampai beberapa tahapan lah seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya akan kita lakukan di atas pohon. Nah, dan ini mungkin tahapan yang kedua ya. Setelah tahapan yang pertamanya itu kita membuat spasi-spasi pembagian akar, dan di sini juga nih ya, seperti yang teman-teman lihat nih, kita selalu membuang pahatan-pahatan yang ditumbuhi akar, kita buang. Artinya akarnya itu agar nggak kemana-mana. Catatan yang kita dapat itu dengan cara seperti ini kayaknya sih kita bakalan berhasil dapat akar keliling yang bener-bener pada tempatnya teman-teman. Nah, artinya kalau nyangkok atau setek itu walaupun berkeliling tuh nggak beraturan, kadang-kadang zigzag, apa ada yang di atas ada yang di bawah. Nah, tapi dengan cara seperti ini sepertinya kita bakal dapat akar yang sejajar teman-teman, akar yang rata. Dan yang bisa kita lakukan di sini itu kita dengan mudah bisa mengatur mana nantinya yang bakal jadi tampak muka dan nantinya yang bakal jadi tampak belakang. Termasuk kita juga bisa mengatur akar untuk cabang pertama dan cabang kedua teman-teman. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nantinya bisa juga bermanfaat buat teman-teman pemula ya, terutama agar kita bisa membuat atau memprogram bahan bonsai dari program akarnya itu benar-benar sesuai sama harapan kita, sesuai yang kita inginkan. Nah, udah pasti ini targetnya bonsai kontes, targetnya bonsai petarung dan bogel teman-teman ya. Istimewanya itu ini bogel gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cara yang eksklusif ya teman-teman ya, walaupun mungkin kita suatu saat bisa menemukan cara-cara yang lebih baik lagi, lebih efektif lagi, lebih simpel lagi gitu kan. Nah, tapi kalau enggak kita coba mungkin kita nggak akan nemuin gitu ya. Nah, ini mungkin cara yang bisa kita lakukan untuk sementara sampai nantinya kita menemukan kembali cara-cara yang memang lebih bagus lagi teman-teman. Nah, sekali lagi nih mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman, bisa ditiru lah katakanlah seperti itu ya. Tentu saja kita akan sama-sama belajar mengikuti perkembangannya seperti apa, apakah benar-benar cara seperti ini menghasilkan pondasi atau menghasilkan kaki yang benar-benar kita inginkan atau enggak. Kita sendiri memang belum
belum finish ya, artinya ini masih dalam proses, masih dalam perjalanan gitu. Nanti akan ada pemotongan bagian akar. Nah itu nanti mulus apa enggak gitu hasilnya, kita nemu apa enggak gitu caranya supaya akar yang memang sudah berkeliling ini nggak mati nantinya ketika kita potong, kita pindahkan ke pot dengan media tanam yang kita siapin gitu. Nah tapi sampai di tahap kedua ini sepertinya masih mulus nih teman-teman nih, masih kelihatan normal dan berhasil bahkan subur ya. Nah karena memang di sini logikanya kita mengandalkan akar sulur yang turun ke bawah itu kita manfaatkan sebagai calon akar. Nah biasanya kalau di ficus akar-akar sulur yang sudah tua menghitam itu biasanya kuat teman-teman, dan biasanya mudah juga mengeluarkan anak-anak akar kembali nantinya ketika kita persiapkan untuk di pot atau untuk di media tanam. Tapi kita sendiri masih mencari apakah nantinya akan juga kita kasih wadah di atas ini ya. Tapi yang jelas kita akan memprogram ini sampai minimal ada cabang 1 dan 2 lah gitu, atau sudah mendapatkan keseimbangan cabang 1 dan 2. Nah sekali lagi nih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, buat teman-teman pemula. Semangat selalu, cari terus ide-ide baru. Kita akan terus mencari sesuatu yang lebih efektif, yang lebih bisa memberi harapan bahwa kita mampu untuk membuat bonsai yang lebih baik, untuk membuat bonsai yang memiliki nilai yang bagus, baik itu seni, baik itu secara finansial ya. Karena kita berbonsai ini tentu saja bukan hanya sekedar berkarya, tetapi nggak kita pungkiri kita harus bisa hidup juga dari bonsai. Kita harus bisa hidup dari hobi kita. Sekali lagi, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.